أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini insyaallah kita akan menjelaskan tentang saktah. Apa itu saktah di dalam Al-Quran? Saktah itu adalah memberhentikan bacaan kurang lebih ukuran berhentinya 2 harokat, kemudian melanjutkan tanpa mengambil nafas. Itu saktah. Dan simbol saktah itu adalah huruf sin. Kadang kalau di Mushaf Madinah simbolnya huruf sin yang berada di atas akhir kata, ya, yang berada di atas akhir kata, bukan di tengah kata ya, tapi di akhir kata. Ya, karena kalau tanda sin yang berada di tengah kata itu biasanya huruf sin yang berada di atas huruf shad, ya. Kalau sin yang berada di akhir kata, maka itu saktah. Ya, kalau di Al-Qur'an cetakan Indonesia, simbolnya itu adalah tulisan saktah seperti itu ya. Kalau di cetakan Madinah huruf sin saja. Dan bacaan saktah ini di dalam Al-Qur'an menurut riwayat Hafs min Thariq Asy-Syatibiyah ada 5. 4 diantaranya saktah yang wajib dan 1 adalah saktah yang boleh, kita punya pilihan. Ya, insyaallah kita akan menjelaskan dari 5 saktah yang ada di dalam Al-Quran menurut riwayat Hafs min Thariq Asy-Syatibiyah. Langsung saja kita ke surah Al-Kahfi. Ya, dan ini saktah yang pertama. Surah Al-Kahfi ayat 1. Di sini ada saktah pada kata walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Ya, kita praktekkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Ya, seperti itu ya bacaan saktah. Jadi kita berhenti sejenak, kira-kira kurang lebih 2 harokat, kemudian kita sambung tanpa mengambil nafas. Dan di sini perlu kita ketahui bahwasanya saktah itu berbeda dengan waqaf. Ya, saktah itu berbeda dengan waqaf. Dan saktah itu bisa kita terapkan kalau kita ingin wasol. Ya, saya ulangi, saktah itu bisa diterapkan dan wajib hukumnya diterapkan ketika wasol saja. Adapun waqaf maka saktah itu tidak berfungsi. Seperti itu ya. Contohnya di surah Al-Kahfi ini kita bacakan. Kita ingin sambung ayat 1 dan ayat 2, maka disitulah wajib kita berikan saktah. Tapi kalau kita ingin waqaf, berhenti pada tanda waqaf pemisah antara ayat 1 dan ayat yang kedua ini, maka tidak ada lagi saktah ya, tidak ada lagi saktah. Contoh seperti ini. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Kita muwaqaf ya, kita tarik nafas, silahkan kita tarik nafas, kemudian lanjut qayyiman liyunzira dan seterusnya. Ya, tapi kalau kita ingin sambung ayat 1 dan ayat yang kedua, maka wajib ada saktah. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira dan seterusnya. Seperti itu ya. Dan tujuan saktah di sini ya, tujuan diberikan tanda ya, simbol atau diberikan simbol yang menunjukkan harus ada saktah di sini. Kalau disambung, tujuannya apa? Tujuannya agar tidak terjadi ikhfa antara tanwin yang ada di huruf ja dengan huruf qa. Itu tujuannya. Ya, sehingga kita tidak baca seperti ini kalau kita waqaf. Walam ketika kita wasol sambung. Walam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Ya, tidak terjadi bacaan yang seperti itu. Nah, inilah tujuan ada saktah pada Al-Kahfi ayat 1. Ya. Karena kalau di ayat-ayat yang lain kita ingin menyambung ayat 1, ayat 2, ya, itu kan diberlakukan ya hukum-hukum tanwin atau ya nun sukunnya seperti ini. Kita ambil contoh. Kalau kita mau sambung ayat 2 ke ayat yang ketiga, maka caranya
anna lahum ajran hasanan makithina, seperti itu. Ya, di ayat yang satu ini diberikan tanda saktah karena tidak boleh dibaca ikhfa, ya. Tanwi fathatain yang bertemu huruf qa tidak boleh dibaca ikhfa, maka itulah tujuannya ada saktah di sini, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut pada saktah yang kedua, yaitu di surah Yasin. Ya, surah Yasin ayat 52. Ya, di sini juga ada tanda saktah ya, ada saktah. Ya. Kalau kita ingin wasol, kita ingin sambung ya ayat 52 ini kita ingin sambung sampai akhir, maka kita harus saktah. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Ya, itu saktah. Tapi kalau kita ingin waqaf di sini, kita ingin berhenti, ya maka saktah ini tidak ada ya. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Ya, kita tarik nafas seperti biasa. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Ya. Ya, di sini apa tujuan ada saktah di sini? Tujuan saktah diletakkan di sini agar kita tidak menyambung ya, agar kita tidak baca sambung kata marqadina dengan hadza ya, tanpa ada suara yang terputus ya. Contohnya seperti ini. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma, ya. Agar tidak terjadi seperti itu maka diberikanlah saktah di sini. Ya, mungkin kita bertanya, kenapa harus ada berhenti di sini? Kenapa tidak boleh disambung? Ya, ini panjang pembahasannya ya. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu di dalam ayat yang di situ harus kita putuskan. Ya, bacaan diputuskan walaupun tidak mengambil nafas, kemudian kita lanjutkan. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga di surah Al-Qiyamah ayat 27 ya. Di sini juga ada saktah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qila man raq. Di sini tidak ada tanda waqaf ya. Tidak ada tanda waqaf, dan juga insyaallah kita tidak perlu waqaf di sini karena ini ayat yang sangat pendek ya, tidak butuh ada waqaf. Jadi kita baca wa qila man raq. Jadi saktah di sini tujuannya apa? Tujuan saktah di sini agar nun sukun kita tidak idghamkan ke huruf ra. Ya. Asalnya kan nun sukun yang bertemu huruf ra ini adalah idgham bila gunnah ya. Ya, tapi agar terhindar dari bacaan idgham bila gunnah maka diberikanlah saktah. Wa qila man raq. Seperti itu. Enggak boleh kita baca wa qila marraq. Ya, jangan ya. Dan juga tidak boleh dibaca wa qila man raq. Man raq, ya tidak boleh. Kemudian kita lanjutkan ke yang berikutnya di surah Al-Mutaffifin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, seperti itu ya. Kalau kita wasol, kita baca sambung ayat ini harus diberikan saktah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, di sini tujuan adanya saktah agar kita terhindar dari membaca lam sukun ini dengan cara mengidghamkan ke huruf ra. Ya. Ini tujuannya. Karena hukum asalnya lam sukun yang bertemu huruf ra adalah idgham mutaqaribain ya, idgham mutaqaribain. Kalla barrana, seperti itu ya. Dan ini tidak boleh dibaca seperti itu karena ada saktah di sini. Dan inilah maksud saktah ada di sini agar tidak terjadi bacaan idgham mutaqaribain.
Maka jangan kita baca kalla barrana, dan jangan pula kalla balrana, salah ya. Kemudian kita lanjut ke yang kelima, yaitu saktah yang hukumnya bukan wajib, artinya kita ada pilihan, saktah boleh, tidak disaktah juga boleh, yaitu di surah Al-Haqqah. Ya, surah Al-Haqqah ayat 28. Di sini saktahnya hukumnya tidak wajib. Kita boleh memilih antara saktah dan tidak saktah. Ya, ketika kita ingin menyambung ayat 28 ke ayat ke-29, ya maka kita punya pilihan, mau saktah boleh, tidak saktah boleh. Contoh, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah, yaitu bacaan saktah ya. Sekarang kita boleh membaca tanpa saktah. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ya, seperti itu ya. Kalau kita sambung ayat 28 ke ayat 29. Tapi kalau kita mau waqaf di sini ya, kalau kita mau waqaf maka tidak ada lagi pembahasan saktah. Ya, dibaca seperti biasa. Ya, inilah saktah yang menurut riwayat Hafs min Thariq Asy-Syatibiyah. Ada 5 bacaan saktah, yang satunya hukumnya boleh, kita punya pilihan, yang 4 itu wajib saktah ketika di wasol. Sekian, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.